Nah, untuk yang di sisi kanan yaitu tentang beban. Bagaimana nilai beban itu adalah nilai beban pasti dan jelas, jadi sudah sesuai desainnya. Kita udah pernah bahas bagaimana sebuah bangunan itu memiliki beban yang sudah ditentukan. Jika dia adalah bangunan industri, dia bangunan pemukiman, dia bangunan mall atau parkiran, bebannya akan berbeda-beda. Nah, beban di sini yang dimaksud juga adalah beban mati dan beban hidup. Untuk gamanya adalah faktor beban dengan nilai overload. Nilainya akan di atas 1. Kita lihat di SNI 127 bagaimana sebuah beban itu ditentukan. Jadi nilai ini adalah nilai kombinasi pembebanan, yaitu nilai maksimum dari berbagai kombinasi beban terfaktor keseluruhan. Dari mana nilai maksimum ini? Kita akan memiliki 1, 2, hingga 7 kombinasi pembebanan, di mana tiap pembebanan ini akan berbeda-beda. 1,4 yaitu faktor beban dengan nilai overload tadi. Nilainya akan di atas 1. Jadi bagaimana ketika kita memiliki D atau beban mati itu akan digalikan sebesar 1,4-nya. Lalu kombinasi kedua, ketika ada beban lift load-nya, beban hidup, maka ada kombinasi lagi yang harus Anda lihat. 1,2 dead plus 1,6 L ditambah dengan 0,5 L. Apa itu L? L itu biasanya adalah beban atap. Lalu ada 1,2D plus 1,6 L atau ditambah dengan L atau 0,5 W. W ini win biasanya. Nah, seluruh kombinasi ini harus kita hitung. Dan kita akan mencari nilai mana yang paling dominan, yang paling besar dari kombinasi-kombinasi yang ada. Karena ketika sebuah struktur menerima beban atau menerima gayanya akan bervariasi. Entah dia bisa terpusat di sini, entah dia ada di atapnya, entah itu bisa berupa beban angin, atau mungkin beban di lantai 1 dan 2. Variasi ini harus kita hitung, nanti kita akan cari nilai terbesarnya ada di mana. Nah, hasil analisa struktur secara menyeluruh, apa ini yang menyeluruh? Ya ini tadi, kombinasi pembebanan ini digunakan untuk mengevaluasi elemen per elemen. Setelah kita sudah mengetahui beban maksimumnya, kita sudah mengetahui beban maksimum dari fungsi gedung itu, karena kan sudah ditentukan fungsinya untuk apa, yang naik apa, materialnya berupa apa, kita sudah bisa menghitung bebannya. Hasil analisa structure secara menyeluruh digunakan untuk mengevaluasi elemen per elemen. Maka akan masuk ke sini. Kita akan menghitung. Ketika dia menerima, contoh, kita akan menggunakan rumus LRFD ini, di mana sigma Rn harus lebih besar sama dengan dari gamma dikalikan dengan Q. Kombinasi pembebanan sudah kita punya. Kita pun juga sudah tahu berapa nilai Rn-nya dari material yang kita desain, sehingga kita bisa hitung apakah kemampuan kolom ini mampu menerima beban yang ada di axial ya. Karena kolom ini menerima aksial. Balik lagi ke konsep aksi reaksi. Di mana kolom ini harus lebih besar, harus lebih mampu menahan nilai aksial ini. Bagaimana untuk di balok? Di balok pun sama. Ketika balok mendapatkan sebuah beban, maka dia akan mengalami lendutan. Dalam lendutan ini akan terjadi sebuah momen. Kita pun juga menghitung momen kemampuan dari balok ini, di mana kita sudah punya dimensinya.
seberapa mampu menerima beban dari beban terpusat yang ada. Saya lanjut ke konsep preliminary design structure baja. Jadi ini adalah sebuah framework bagaimana kita mendesain sebuah struktur baja yang ada kaitannya dengan hal ini. Diawali dengan perencanaan dan penetapan fungsi. Pada perancangan dan penetapan fungsi, kita akan merancang seberapa luaskah, bentangnya seberapa lebarkah, materialnya terbuat dari apakah, dan tujuan dari struktur itu untuk apa. Dari situ kita akan melakukan preliminary study. Setelah preliminary study sudah kita lakukan, kita lanjut pada penetapan beban kerja struktur. Kita menghitung material yang digunakan, ukurannya berapa, beratnya berapa per kilogramnya, beban hidup yang akan naik, seberapa banyak, apakah itu dibuat garasi, ataukah itu dibuat parkiran mobil, ataukah apartemen. Nah, dari situ kita akan menentukan pemilihan jenis, bentuk, dan ukuran elemen struktur. Jadi kita nanti akan memilih apakah kolomnya kita buat 20 kali 30, ataukah kolomnya dibuat ukuran 50 kali 50. Ini adalah konsep kita menentukan. Semakin besar berarti semakin besar bebannya. Semakin kecil beban yang didukung juga akan ikut semakin kecil. Dari situ kita akan melakukan analisa struktur untuk memperoleh gaya dalamnya. Jadi kita akan menghitung apakah ini menerima beban terbagi rata, nilainya berapa. Di sini ada beban terpusat, nilainya berapa. Beban terbagi rata sebagian ada berapa. Pada atapnya, beban anginnya, ya kan? Kita akan menghitung, melakukan analisa struktur di sini. Setelah kita hitung, kita akan melakukan evaluasi apakah perencanaan sudah optimal. Nah, pada proses ini ada proses kembali lagi, yaitu di mana ketika kita mendesain sebuah, let's say, kita bikin kandang ayam yang diisi oleh sekitar 20 ekor ayam. Menggunakan materialnya kolom beton. Kita buat kolomnya ukurannya sebesar 40 cm kali 40 cm. Setelah dihitung, ternyata beban total 20 ayam ini hanya sebesar sekitar 40 kilo. Dan kemampuan beton ukuran 40-40 dengan tinggi 2 meter ternyata mampu menahan hingga misal sekitar 800 kilo. Nilai ini terlalu jauh. Akibatnya kemana? Rugi dong. Bikin kandang ayam dibuat dari beton. Simpelnya begitu. Sehingga kita akan melakukan perhitungan kembali, yaitu memilih jenis, bentuk, dan ukuran elemen struktur yang bisa disesuaikan dengan beban yang ada. Oh, kalau gitu saya kecilkan aja. Atau kalau gitu saya ganti cukup dengan menggunakan kayu dengan ukuran 4 kali 6 saja untuk kolomnya. Ketika sudah sesuai, karena kita mengharapkan gini, kita mengharapkan kekuatan struktur kita itu lebih besar sama dengan, tapi juga tidak terlalu jauh nilainya terhadap kemampuan dukung beban ini. Arahnya kemana? Ekonomis. Jangan sampai Anda melakukan pemborosan dalam konsep desain structure. Jadi kita berharap gedung ini, yaitu tadi yang saya sebutkan di atas, bagaimana dia tetap mampu layan, bagaimana dia tetap mampu fungsi, bagaimana dia tetap mampu aman, dan juga mampu secara ekonomi.
kriteria ini yang kita harus penuhi dalam perencanaan sebuah struktur.